Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia ya. Kali ini kita akan belajar pergeseran kesetimbangan ya. Jadi suatu reaksi kesetimbangan itu mempunyai sifat berlangsung dua arah dan dinamis. Jadi ketika ada pengaruh dari luar, sistem itu akan mengadakan aksi, yaitu pergeseran reaksi untuk mengurangi pengaruh tersebut. Prinsip ini disebut juga dengan asas Le Chatelier. Berikut ini adalah faktor-faktor yang harus kalian pahami ya, yang bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, yaitu 1. Perubahan konsentrasi, 2. Perubahan suhu, 3. Perubahan tekanan atau volume. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi itu terjadi karena konsentrasi reaksi ditambah atau dikurangi. Sistem reaksi itu akan meminimalisir perubahan konsentrasi untuk menjaga kesetimbangan. Apabila konsentrasi reaksi ditambah, reaksi akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sedangkan jika konsentrasi reaksi dikurangi, reaksi akan bergeser ke arah kiri atau ke arah bereaksi, sehingga konsentrasi reaksi bertambah. Ya, penjelasannya ya seperti ini. Jika konsentrasi SO2 dan O2 ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah SO3 atau ke kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi SO2 dan O2 dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah SO2 dan O2, yaitu ke kiri ya, sehingga konsentrasi SO2 dan O2 bertambah dan terbentuklah kesetimbangan baru. Yang kedua, pengaruh suhu. Kita ambil contoh ya, CaCO3 dalam bentuk padat ini akan mengalami reaksi kesetimbangan ya, menjadi CaO dalam wujud padat ditambah CO2 dalam wujud gas ya, dimana delta H itu adalah min kilojoule ya. Nah, berdasarkan reaksi di atas, maka reaksi ke kanan itu merupakan reaksi eksoterm ya, yaitu merupakan reaksi yang menghasilkan panas ya, dan ke kiri itu kebalikan, yaitu reaksi endoterm. Nah, ini kalau misalnya untuk melihat apakah reaksi itu berlangsung secara eksoterm atau endoterm ya, kita bisa melihat dari tanda delta H ini ya, berharga negatif atau berharga positif. Jadi kalau misalnya delta H-nya negatif ya, berarti reaksinya adalah eksoterm. Kalau delta H-nya positif, berarti reaksinya endoterm. Jadi kalau reaksi yang seperti ini kita sebut dengan reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang menghasilkan panas ya. Tapi kalau misalnya CO2 ditambah CaO menjadi CaCO3 ya, berarti nanti delta H-nya adalah positif kilojoule. Artinya reaksi berlangsung secara endoterm. Jadi kesimpulannya di sini ya, pada reaksi tersebut jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi maju, yaitu ke arah produk. Artinya ke arah yang melepaskan kalor, dan sebaliknya apabila suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah yang menyerap kalor. Yang ketiga, perubahan tekanan atau volume. Jadi perubahan tekanan atau volume ini hanya akan mempengaruhi reaksi zat-zat dalam fasa gas. Jadi tekanan itu disebabkan oleh tumbukan molekul-molekul gas pada dinding wadah ya. Jadi semakin banyak jumlah molekul, maka tekanan akan semakin besar. Reaksi itu dapat bergerak untuk memperbanyak molekul juga. Reaksi dapat bergerak untuk memperbanyak molekul, juga dapat mengurangi jumlah molekul. Jadi di sini kesetimbangan akan bergerak ke arah pembentukan molekul yang lebih sedikit jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil ya, untuk menyesuaikan dengan ruang wadah yang tersedia. Sedangkan sebaliknya, jika tekanan diturunkan,
atau volume diperbesar, akan terjadi pergeseran ke arah pembentukan molekul yang lebih banyak. Kita ambil contoh ya reaksinya. 2SO2 dalam fasa gas ditambah O2 juga dalam fasa gas akan menghasilkan 2SO3 juga dalam fasa gas. Pada reaksi di atas, bila tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke kanan atau lebih sedikit jumlah gasnya. Dan sebaliknya, bila tekanan diperkecil atau volume diperbesar, reaksi bergeser ke arah kiri atau lebih banyak jumlah gasnya. Anda perhatikan ini ya, jumlah molnya ini. SO2 jumlah molnya kan 2, O2 jumlah molnya kan 1. Jadi di sini jumlah mol itu setara dengan volumenya ya. Ini kalau dijumlahkan 2 ditambah 1 kan 3. Kalau di sebelah kanan jumlah molnya 2 ya, volumenya juga 2. Nih. Jadi kalau tekanan diperbesar ya atau volume diperkecil, maka keseimbangan itu akan bergeser ke kanan. Yang diingat satu aja ya di sini. Volume diperkecil berarti ke arah yang jumlah molnya kecil. Itu kan kalau dibandingkan 3 dengan 2, itu yang lebih kecil kan 2. Berarti reaksi bergeser ke arah kanan. Sebaliknya ya, jadi kalau volumenya diperbesar, kalau volume diperbesar berarti tekanan diperkecil. Ingat ya, kalau volume diperbesar itu akan bergeser ke arah yang jumlah molnya besar. Reaksinya akan bergeser ke arah kiri ya, karena ini jumlah molnya kan 3 ya. Nah, seperti itu. Di sini catatan ya, katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan tapi hanya mempercepat reaksi mencapai kesetimbangan. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil. Atau boleh kalian ingat-ingat ya dengan kata focil-mocil. Focil itu volume kecil, mol kecil. Yang kedua, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar. Atau boleh kalian ingat dengan kata Fosar-Mosar ya. Volume besar, molnya besar. Untuk memahami konsep yang telah kalian pelajari tadi, silakan kalian kerjakan soalnya di buku latihan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.